Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak solih dan solihah? Semoga hari ini anak solih dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak solih, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran ketiga. Nah, di pembelajaran ketiga kali ini yang akan kita pelajari adalah PJOK dan matematika. Setelah belajar, anak solih diharapkan nanti mampu melakukan gerak sekuat jam dan melakukan gerak melompati rintangan untuk PJOK. Dan untuk matematika, anak solih nanti diharapkan mampu mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku dan membandingkan hasil pengukuran berat benda dengan alat ukur tidak baku. PJOK gerakan sekuat jam. Gerakan sekuat jam termasuk salah satu gerakan senam lantai. Langkah-langkahnya, yang pertama gerakan tolakan, yang kedua gerakan melayang, yang ketiga gerakan mendarat. Perhatikan gambar berikut ini, lihat. Untuk melakukan gerakan sekuat jam tadi diawali dengan berdiri tegap, kemudian melakukan gerakan tolakan, gerakan melayang, dan kembali mendarat. Gerak melompati rintangan. Yang harus disiapkan adalah yang pertama, siapkan tali, karet, tambang, rapia, atau yang lainnya. Kemudian, permainan dilakukan minimal 3 orang. 2 orang memegang tali, 1 orang melewati tali. Perhatikan gambar berikut. Lihat, 2 siswa merentangkan ujung tali karet setinggi lutut mereka. Siswa yang lain berbaris berjajar menghadap tali dengan jarak siswa terdepan 2-3 meter dari karet. Kemudian, salah satu kaki menjadi tumpuan, kaki yang lain lompat terlebih dahulu. Kaki kanan mendarat kembali ke tanah disusul dengan kaki kiri. Matematika mengukur dan membandingkan hasil pengukuran berat benda dengan alat ukur tidak baku. Masih ingat tugas ini? Nah, anak solih dan solihah, sebelumnya di semester 1 kita sudah belajar mengukur berat benda dan membandingkan berat benda dengan menggunakan timbangan sederhana, yaitu dari gantungan baju. Nah, hari ini kita akan mengulang materi tersebut. Nah, lihat. Kita bermain games dulu ya. Beri tanda centang pada benda yang lebih berat. Lihat, di sini ada 3 games. Yang pertama, membandingkan berat botol dan berat 1 kaleng. Berat 1 botol dan berat 1 kaleng. Lihat, berat A sama dengan 7 kelereng. Berat B 5 kelereng. Lihat, berat 1 botol sama dengan 7 kelereng. Berat 1 kaleng sama dengan 5 kelereng. Manakah yang lebih berat? Ya, yang lebih berat adalah berat gambar A, yaitu berat botol. Kenapa? Karena botol beratnya 7 kelereng. Lebih berat dari kaleng yang beratnya setara dengan 5 kelereng. Yang kedua, di sini membandingkan gulungan kertas dan map. Ya, di sini berat yang A, nih gambar yang pertama, sama dengan 3 kelereng.
Berat gambar B sama dengan 5 kelereng. Benda mana yang lebih berat? Gambar A 3 kelereng, gambar B 5 kelereng. Mana yang lebih berat? Oke, hebat. Yang lebih berat adalah berat gambar B. Karena 5 kelereng lebih berat dari 3 kelereng. Berarti yang diberi centang adalah gambar B. Kita lanjutkan dengan nomor 3. Gambar A seberat 5 kelereng. Gambar B seberat 8 kelereng. Mana yang lebih berat? Gambar A atau gambar B? Oke, betul. Yang lebih berat adalah gambar B, karena gambar B beratnya setara dengan 8 kelereng. Sedangkan gambar A beratnya setara dengan 5 kelereng saja. Jadi, gambar B lebih berat daripada gambar A. Kita beri centang. Mudah ya? Kita lanjut ke games yang kedua. Lihat, di sini ada hasil pengukuran yang digambarkan seperti ini. Yang pertama, gambar satu botol. Satu botol setara dengan 4 kelereng dan 1 koin. Sedangkan 2 kaleng beratnya setara dengan 5 kelereng dan 3 koin. Botol beratnya sama dengan 4 kelereng dan 1 koin. Sedangkan kaleng beratnya sama dengan 5 kelereng dan 3 koin. Coba, benda mana yang lebih berat? Botol atau kelereng? Benda mana yang lebih ringan? Botol atau kaleng? Nah, lihat tadi benda yang lebih berat. Botol sama dengan 4 kelereng dan 1 koin. Kaleng sama dengan 5 kelereng dan 3 koin. Mana yang lebih berat? Oke, betul. Yang lebih berat adalah 2 kaleng. Karena beratnya setara dengan 5 kelereng dan 3 koin. Nah, kita isi di sini ya. Benda yang lebih berat adalah kaleng. Cek lagi. Benda yang lebih ringan. Kalau kaleng menjadi benda yang lebih berat, berarti benda yang lebih ringan adalah botol. Kita tulis di sini. Botol. Lihat lagi. Pertanyaan ketiga. Berat botol sebanding dengan titik-titik bola dan titik-titik koin. Ini maksudnya kelereng ya, bukan bola. Berat botol sebanding dengan titik-titik kelereng dan titik-titik koin. Nah, lihat, kita cek. Berat botol sebanding dengan berapa koin dan berapa kelereng. Coba hitung berapa kelerengnya. Berapa koinnya? Oke, hebat. Udah bisa ya. Berat botol sama dengan 4 kelereng dan 1 koin. Kita isi di sini. Berat botol sebanding dengan 4 kelereng dan 1 koin. Sekarang pertanyaan yang keempat.
Berat kaleng sebanding dengan titik-titik kelereng dan titik-titik koin. Kita cek. Berat 2 kaleng sama dengan berapa kelereng dan berapa koin? Coba hitung. Iya, betul. Berat kaleng sama dengan 5 kelereng dan 3 koin. Kita isi ya. Berat kaleng sebanding dengan 5 kelereng dan 3 koin. Lima kelereng dan 3 koin. Mudah ya? Nah, sekarang giliranmu. Coba praktikkan pengukuran dan membandingkannya. Kamu sudah siap? Nah, siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, gantungan baju. Yang kedua, kelereng. Yang ketiga, koin. Kemudian kantong plastik transparan. Dan 2 buah benda apa saja. Boleh buku, boleh tempat pensil, boleh pensil. Ya, bendanya bebas ya. Benda yang akan ditimbangnya bebas. 2 benda ya, misalkan pensil dan buku. Membandingkan pensil dan buku. Atau buku paket dan buku tulis. Boleh ya. Nah, kemudian siapkan alat penimbang. Letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Masukkan benda yang akan diukur di salah satu plastik. Dan masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastik seimbang. Nah, setelah ditimbang, misalkan benda yang pertama tadi pensil. Pensil itu setara dengan 2 kelereng. Nah, kemudian benda yang kedua ditimbang lagi, buku tulis misalkan. Buku tulis setara dengan 8 kelereng. Nah, setelah itu anak soleh bandingkan. Benda mana yang lebih berat, pensil atau kelereng? Catat hasilnya di buku tulis. Nah, agar lebih mudah, kita simak video berikut. Assalamualaikum kawan saya. Ketemu lagi dengan Bu Gina. Kali ini Bu Gina akan mencontohkan bagaimana sih mengukur benda menggunakan benda yang lain sebagai alat satuan ukur yang tidak baku. Sudah disiapkan bahan-bahannya? Oke, kita langsung saja ya. Tadi bahan-bahannya mungkin sudah dijelaskan ya. Kita butuh gantungan, lalu plastik, dan kalau Bu Gina menggunakan kelereng, ya silakan dilihat. Nah, oke, kelereng untuk sebagai satuannya ya, satuannya. Tapi kalau misalnya di rumah tidak ada kelereng, boleh pakai koin. Misalnya koin 500-an atau koin 1000-an, boleh. Tapi harus sejenis ya koinnya. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Bagaimana cara mengukur dan nanti membandingkannya. Yang pertama yang akan Bu Gina ukur adalah spidol ya. Spidol. Nah, caranya sangat mudah. Kita sudah siapkan 2 plastik ya di kanan dan di kiri. Ini sudah disetel seimbang ya. Jadi kenapa Bu Gina pilih plastik ini? Karena ini transparan. Tapi nanti silahkan boleh pakai plastik apa saja, asalkan sejenis ya, nggak boleh berbeda. Kita mulai ya. Yang pertama, kita masukkan dulu yang mau kita ukur. Misalnya kita mau ukur spidolnya ya. Oke, sebentar. Oke, nah, kita pindahin dulu ya. Oke, lihat ya. Nah, kalau kita ukur, lihat karena di sini tidak ada bebannya, jadi pasti lebih berat spidolnya kan. Kita masukkan kelereng satu persatu ya. Kalau ingat ya, kalau nggak ada kelereng boleh pakai koin ya, kalau saya. Kita masukkan satu. Nah, sudah mulai bergerak. Tapi belum seimbang, masih lebih berat spidolnya. Kita masukkan lagi kelereng.
kita masukkan dulu pensilnya. Oke, seperti ini ya. Sebenarnya saya akan keluarin. Oke, lihat ya. Berat pensil kan? Kita masukkan satu persatu. Satu keluarin dulu. Masih berat pensil ya. Oke, kita masukkan lagi satu lagi. Apakah sudah mulai seimbang? Oke, sudah mulai seimbang. Berarti berat satu pensil adalah 2 kelereng. Nah, kita catat ya. Nah, berarti tadi kita review lagi ya. Berat spidol sama dengan 4 kelereng dan berat pensil sama dengan 2 kelereng. Berarti mana yang lebih berat? Betul, yang lebih berat adalah spidol. Lalu ketika spidol beratnya 4 kelereng dan pensil beratnya 2 kelereng, mana yang lebih ringan? Betul, pasti jawabannya adalah pensil. Nah, itu tadi. Bagaimana? Mudah kan cara mengukur 2 buah benda menggunakan kelereng atau koin ya, soleh-soleha di rumah. Sekarang silahkan giliran soleh-soleha. Oke, Bu Gina pamit dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah ya, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.